واجتهد أن لا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك فاصغي إلى ما يلقي إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd, alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang menyebabkan kita menjadi manusia yang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya beliau Al-Imam Al-Ghazali telah menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini tidak akan mampu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala secara baik kecuali jika dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu mengetahui isi hati kita, mengetahui baik yang nampak maupun yang tidak nampak daripada diri kita. Semua detik-detik kita ini, apa yang terlintas dalam hati, pergerakan kita, diamnya kita, semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bergerak, tidak ada satupun makhluk yang diam kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan dan mengetahui hal tersebut. Bahkan rahasia yang kita simpan dalam hati itu Allah Maha tahu. Dan yang lebih rahasia daripada itu, yaitu rahasia yang akan kita simpan di hari-hari yang akan datang, itu Allah sudah tahu duluan. Ini semua disebutkan oleh beliau bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya supaya muncul dalam hati kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada perasaan selalu diawasi oleh Allah, maka insya Allah kita bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian pertemuan pada malam hari ini beliau menyampaikan wajtahid, berusahalah an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Allah tidak mendapati, menyaksikan kita di tempat-tempat yang di situ larangan Allah dilaksanakan. Ada tempat-tempat yang di situ larangan-larangan agama sedang dilakukan. Maka berusahalah jangan sampai Allah menyaksikan kita bergabung bersama mereka, baik hari ini, besok, dan seterusnya sampai mati. Kalau ada tempat-tempat kumpulan-kumpulan yang di situ menjalankan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, usahakan kita jauh. Usahakan kita tidak bergabung, tidak berkumpul bersama mereka. Jangan sampai Allah menyaksikan kita ada di antara mereka yang bermaksiat itu. Wala yafqiduka, dan Allah mendapati kita haitsu amarak, di tempat-tempat di mana perintah Allah dilaksanakan. Kalau ada tempat isinya menjalankan perintah Allah, usahakan kita ada di situ. Kalau ada kumpulan-kumpulan yang di situ menjalankan perintah Allah, usahakan kita bergabung di dalamnya. Sing api-api
usahakan kita ada di situ, di tengah-tengah situ. Lah sing elek-elek jangan sampai Allah mendapati kita ada di situ bergabung bersama mereka. Ini satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendapati kita ketika ada larangan-larangan yang dilakukan, dan Allah pasti mendapati kita ketika ada perintah-perintah yang dijalankan. Misal ada sholat berjamaah, Allah melihat ke masjid itu. Oh, ada itu orang itu, fulan. Orang itu ada gabung sholat berjamaah maghrib, sholat berjamaah isya, subuh. Oh, dia ada. Allah mendapati dia ada di situ. Ketika ada zikir bersama, Allah melihat dia juga ada di situ. Ketika ada majelis yang dilantunkan sholawat kepada Nabi SAW, Allah menyaksikan dia juga ada di majelis itu. Ada majelis-majelis ilmu, pembacaan kitab, Allah menyaksikan dia juga ada di situ. Ini bagus ini. Tapi ketika Allah menyaksikan tempat-tempat lain, mungkin di situ ada musik-musik yang melalaikan, ya, atau ada perempuan-perempuan yang berpakaian ketat, membuka aurat, joget-joget misalnya. Allah menyaksikan kita tidak ada di situ. Oh, tidak ada orang itu. Adanya cuma di masjid, adanya di majelis, adanya kalau sholawatan ada. Kalau acara-acara seperti ini tidak ada kumpul. Atau perjudian, dilihat, oh tidak ada orangnya, tidak gabung. Ada miras, minuman keras, narkoba, sabu dan lain-lain, dilihat, oh tidak ada, tidak gabung. Orkes atau banci-banci didatangkan misalnya, dilihat, tidak ada orang itu. Ini orang yang baik berarti. Tapi kalau sebaliknya, tidak tahu nama masjid, tidak pernah sholat jamaah, dilihat fulan ada, ini ada, itu ada, dia toh tidak ada di masjid. Benar di wong itu. Waktunya zikir bersama, dilihat tidak ada. Ketika ada majelis ilmu, majelis maulid, disaksikan ada, tetangganya ada, dia toh yang tidak ada. Loh, kemana ini? Padahal sak deretan omahe. Ya, podo desone. Sama-sama orang Parasrejo, sama. Tapi ketika orang-orang hadir dia ada. Tapi lewat orkesan dia paling ngarep dewi. Ya. Kalau orkesan dia paling di depan. Dilihat ada orkesan, ada perempuan yang joget-joget, ada banci-banci, ada orang mabuk dan lain-lain, dilihat, oh nak wong iki. Pengajian ndak teko iki. Kalau orkes datang dia. Nah, ini bahaya keadaannya. Ini bahaya, keadaannya bahaya ini. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang seperti itu. Walan takdir ala dzalik, dan kita tidak bisa seperti yang dijelaskan tadi itu. Kalau sing apik-apik kita pasti ada. Kalau ada yang buruk-buruk kita tidak ada, kita jauh. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu kecuali bi antuwazi au qatak wa turatib auradak. Kecuali dengan memanage urip itu diatur. Urip itu diatur, dijadwal. Kayak orang kerja itu loh. Orang kerja itu ada jam-jamnya. Jam sekian sampai jam sekian. Oh, nanti jam 11, 12 siang istirahat, sholat, makan dan lain-lain. Kemudian masuk lagi sampai jam sekian baru boleh pulang, ganti shift yang kedua. Ya, di pabrik-pabrik itu loh ya. Karena aturannya itu uripe. Masa di pabrik saya nek dhewe ngono, ngleset, rokokan, wae kerja rokokan misalnya, ya diusir, ya dilereni teko pabrik. Itu hidup di pabrik, kerja di pabrik ono aturane. Hidup di buminya Allah juga ada aturannya, bukan asal-asalan. Kalau ingin menjadi pegawai, karyawan yang baik, ikuti aturan. Nanti dikasih hadiah-hadiah sama bose, sama atasannya.
kayak THR, kok nganggur-nganggur kayak hadiah, keluarganya dianggap keluarga sendiri kan gitu. Karena bagus orangnya kerjanya. Begitu juga hamba Allah ini, ana sing uripe sesuai aturan Allah, ada yang hidupnya asal-asalan. Sing enak tak lakoni, sing gak enak ya ndak tak lakoni. Ini karepe dhewe berarti. Tapi kalau ikut aturan Allah, diatur sesuai jadwal, mengikuti Rasulullah SAW, maka ini akan mendapatkan hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat pahala, dapat ridhonya Allah, nanti di akhirat dapat surganya Allah. Ngature apa? Ngatur urip ini bagaimana? Min sabahika ila masaik. Mulai melek moto sampai turu maneh. Mulai buka mata, bangun sampai kita tidur lagi, itu diatur hidupnya. Loh, berarti tidak oleh kerja, Bib. Kerja, tidak ada yang melarang kerja. Kerja silakan, kerja yang baik, kerja yang jujur. Lek wayahe salat ya salat. Kalau waktunya pulang ya mulai diatur lagi apa yang mau dilakukan setelah kerja. Istirahatnya diatur, makannya diatur, semua diatur dalam syariat ini. Mulai kita bangun tidur sampai kita kembali ke kamar tidur lagi, kabeh turu maneh, itu ditartib, diatur, ditoto uripe. Hidupnya ditata. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia ini kalau malam tidak pernah tidur. Kalau malam tidak pernah jarang tidur. Uripe sholat dok. Kalau pagi kerjaannya itu puasa. Kalau pagi kerjaannya apa? Puasa. Bojone tidak tahu dicedeki belas. Uripe ibadah dok. Waktu itu belum ada ayat yang mewajibkan perempuan itu memakai hijab. Durung si awal-awal ini ya. Maka sahabat ini punya teman dekat, wis kayak dulur. Ketika temannya ini datang mampir ke rumah sahabat yang ahli puasa, ahli qiyamul lail ini, didelok bojone iki klambine ya pakaian-pakaian sing ndak layak, kemudian ndak wedaan, ndak bengesan, ndak pakai lipstik, ndak pakai bedak. Lho, bojo model ngene iki ya opo? Mari ngono ditakoki sama, ketika itu belum ada perintah untuk memakai jilbab, belum turun ayat ini. Makanya dia berani memandang, ditanya, Mbak, kok ndak dandan sampean? Kan ada suaminya di rumah. Apa jawaban istrinya? Bojoku wis ndak arep ambek aku. Yo ndak dilirik, yo ndak dicekel. Ya. Oh, ngono ceritane. Ya wis, biar saya yang bereskan. Ya, biar saya yang bereskan. Sudah. Ayo mangan. Ayo, mari ini makannya, silakan makan. Katanya temennya ini, ayo kon mangan pisan. Lu ndak saya puasa. Oh ndak iso, harus makan. Kalau kamu mau memuliakan tamu, barengi tamu itu makan. Ojo ngongkon awake poso. Ya wanian poso pisan. Lu tapi ndak ono tapi, lungguh mangan bareng. Mangan. Dibatalno posoe. Puasanya dibatalkan. Padahal poso bedino wong iki dibatalkan. Setelah itu malam hari ya wis beber sajadah, mulai maghrib iki wis beber. Kata temennya, kabeh lapo? Saya mau sholat ini, mau sholat itu, sholat sunnah, sholat. Dilempit. Bojomu paranono saiki. Istri kamu datangi sekarang. Lo ini enggak ada, cepet. Ya, kalau enggak saya pulang. Ini teman dekat ini. Lo jangan pulang. Ya sudah, kalau enggak kepin saya pulang, masuk kamar sana. Istrinya kasihan. Tidur sama istrinya. Lu tapi saya cepat, masuk.
Ndak suwe oleh berapa jam metu maneh. Durung wayahe mlebu maneh. Wadah kita mau ngerepoti ya. Ngeruweti maneh. Sudah sepertiga malam terakhir baru ayo saiki sholat bareng. Sholat bareng wong loro ini ya. Qiyamul lail, sholat, doa, istighfar sampai subuh. Yang punya rumah ini ngeluh ya san. Iki sik sedina kayak ngene iki. 2 dina, 3 dina stres ya. Wahidnya lapor sama Rasulullah. Berangkat datang. Ya Rasulullah, ini saudara saya ini namu nang omah, tamu di rumah. Tapi saya puasa suruh batalkan. Saya mau ibadah malam ndak boleh suruh tidur. Saya suruh datangi istri dan seterusnya. Nanti sudah subuh kurang berapa jam baru saya dibanguni sholat bareng. Ini apa maksudnya Rasulullah? Rusak semua ibadah saya. Temennya datang juga. Tanya sama Rasulullah, benar? Kamu begini. Iya ya Rasulullah. Kenapa kok seperti itu? Iya, saya mampir ke situ. Istri nih rambutnya gak sesuai nih manuk. Pakaiannya ya ndak kena, ya ndak gawe wedak, ya ndak gawe bengis. Katanya ndak pernah dipegang sama suaminya. Katanya Nabi, oh gitu. Terus ya itu tadi tak suruh batalkan poso, tak suruh tidur sama istri dan seterusnya. Ya apa nih ya Rasulullah? Katanya orang ini ya. Kata Rasulullah, yang betul itu teman kamu ini. Yang betul itu teman kamu ini yang nyuruh kamu batalkan puasa, yang nyuruh kamu tidur sama istri, yang nyuruh kamu qiyamul lail di akhir itu betul. Kenapa? Karena Allah itu memiliki hak. Allah itu memiliki hak. Dan istri kamu juga memiliki hak. Haknya istri apa? Ya dikumpuli, ya tidur bareng sama istrinya. Ya jenenge menungso. Masa digledakno begitu ya? Tidak mungkin. Suami istri. Diri kamu sendiri itu punya hak. Haknya apa? Yo mangan, yo turu. Ojo ndak turu bengi. Ndak boleh seperti tidur walaupun 1 jam 2 jam. Jangan mulai maghrib sampai subuh ndak turu belas. Kasih waktu dirimu untuk tidur, kasih waktu istrimu, kasih waktunya Allah. Puasa silakan. Ada waktunya juga tidak puasa. Ini aturan. Berarti syariat itu bukan nyuruh kita sujud sampai dasi rengat, bukan. Poso sampai kari tulang tok ndak. Ya artinya kerja ya kerja. Waktu kumpul sama keluarga ya ada waktunya, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Jauhi larangan Allah. Itu inti hidup itu. Aturan agama itu seperti itu. Enak asli nih kalau ngikuti aturan itu. Wayahe kerja, mari kerja mulai oleh istirahat sampai Allah. Oleh Nabi yang ngajarkan turu istirahat, mandi, tidur, mangan ambek bojo, ngobrol-ngobrol, ngombe kopi bareng. Mari ngono adzan maghrib ya nang masjid, begitu. Istrinya biar berjamaah dengan putri-putrinya. Atau kalau rumahnya nyambung sama masjid, silakan sholat di belakang. Mari ngono, zikir, ngaji, maca rotib, lek ana pengajian ya pengajian, kan enak kan. Lek dijak orkesan aja gelem. Wis tak apa-apa, aku wingi sholat wis 2 wulan lebih sholat aku. Orkes iki suwe ndak. Wis tak apa-apa sekali-kali ya. Mari ngono sholat maneh. Ya jangan, rusak semua nanti amalnya, rubuh. Bangunan wis apik-apik dirubuhno eman. Wis diukur bangunane, wis kabeh mlebu surga iki. Rubuh maneh, ado maneh teko surga iki. Karena itu dijaga amal soleh, dijaga dengan menjauhi maksiat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru beliau mengatakan, sekarang saya ajari, dengarkan kata beliau. Kalau mulai bangun tidur itu apa saja yang dilakukan, diajari oleh beliau sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kasih satu faedah saja ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan besok subuh. Kalau kita bangun daripada tidur, maka usahakan
bangunnya itu sebelum subuh. Durung adzan subuh wis tangi. Ya, dudu adzan tangi. Yo nang jedinge kapan? Wudu-wuduke kapan? Ya, persiapan ke masjidnya kapan? Akhirnya telat. Nyampe masjid imame wis takbir, eman ketinggalan takbir bareng bersama imam. Kalau bisa diusahakan bangunnya itu sebelum azan subuh. Pertama. Yang terakhir, hendaknya pertama kali yang keluar daripada lisan kita ketika bangun tidur yaitu zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Lisan mengucapkan zikir, hati meresapi makna. Ya. Maka apa yang diucapkan? Pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan saya. Urip apa ndak kan? Urip. Lek mati di kuburan. Alhamdulillah urip. Ya. Ba'dama amatana, setelah mematikan saya. Lho sampean mati urip maneh apa mati suri apa ya? Bukan. Tidur itu mirip dengan mati. Tidur itu mirip dengan mati. Tapi tidak mati. Seperti dimatikan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan lagi. Maka memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Lisannya ngomong, hatinya menerjemahkan, dipenuhi dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Kok sampean oleh duit 2 juta, 3 juta ndak apa-apa dikai wong, atine apa? Atine harus seperti itu. Bahkan lebih. Ketika mau alhamdulillah ahyana, Pak, itu hatinya itu lega, senang, ya, syukur begitu. Alhamdulillah. Untung ndak mati. Lah lek turu ndak tangi kan bingung ya. Ndak balik wis. Mbok siap apa ndak tahu itu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah nanti kita semuanya dibangkitkan, mengingat kehidupan akhirat. Sik kae tangi wis eling akhirat itu ada hari kebangkitan. Di akhirat nanti manusia dibangkit untuk apa? Mempertanggungjawabkan amal. Mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah Subhanahu. Jadi sing ono di utek iki, yang ada di otak kita ini, bangun tidur pikirannya akhirat, nanti kita dibangkitkan nanti. Tanggung jawab di hadapan Allah. Ojo tangi turu langsung buka WhatsApp, langsung geraya-geraya HP tangane. Delok WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya, mari ngono sing delok wong wedok-wedok. Dilihat yang haram-haram misalnya. Lho ini kae tangi. Baru diuripno maneh mbek Allah. Langsung maksiat. Nauzubillah min. Nah, nanti bagaimana kelanjutannya? Insyaallah di pertemuan yang akan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan panjang umur di dalam ketaatan, sehat walafiat, bisa menghadiri majelis-majelis yang baik. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.